Langkah TV. Kali ini gue akan menginterview atau ngobrol bareng dengan temen lama gue dari zaman kampus, Budiman. Apa kabar bro? Baik. Gimana? Hari ini baik-baik. Hari ini kita akan ngobrol terkait usahanya dia, yaitu pos kopi. Ini langkah solution. Om Budi, Yoi. bisa ceritain nggak? Oke, sorry, sebelumnya kenalin dulu nih siapakah dan apa nama kopinya, walaupun tadi udah gue sebut. Silakan. Gue lupa nama kedainya sih Pos Es Kopi. Ini ya. Kopi, ya. Oh, ada S-nya, S itu apa? Jadi es itu jadi pos itu pasti orang suka sama Oh, kopi. pos itu pasti orang suka. Oke. Lalu. Kapan berdirinya? Berdiri lebih setahun lalu. Berdiri tahun lalu. Iya. Oke. Bisa diceritakan nggak gimana awal mula pos kopi berdiri? Dari nongkrong kah, di pos ronda atau gimana? Nah itu dia. Sebenarnya dulu kebiasaan gue sering ngopi ya kan. Oke. Ngopi di mana aja. Terus kemudian sering-sering juga ngopi di komplek ya kan. Pos terus gue sering nyeduh gitu. Dan tetangga bilang Nyeduh buat yang nongkrong. Iya, Iya. nongkrong. Bilang Sama tetangga lah tuh. Tetangga. Ini maksudnya pos ini kan ya? Komplek ya? pos kamling. Ya, di situ berisi warga-warga yang tinggal di situ. Tinggal di situ ya kan. Nah, gue sering nyeduh tuh di situ ya kan. Pas itu keseringan nyeduh. Banyak yang ngomong, wah kopinya enak katanya. Terus beda lagi gue bawa, wah ini enak juga katanya. Terus banyak juga yang nanya ini kopi apa. Akhirnya gue ceritain lah. Ini kopi dari Toraja, ini kopi Gayo, kan semua kopi dari Nusantara gue ceritain. Wih, Karena gue selalu bawa sentuhan yang berbeda. Gitu. buat tongkrongan itu? Iya. Gokil Istimewa kan? Istimewa banget tongkrongannya. Kalau gua cuman yang disobek tuh. Nah. Kalau di tongkrongan. Set gitu ya. Terus Ya gitu deh pokoknya jalan kok orang-orang banyak ngomong gue jadi itu enak. Nah dari situlah deh kepikiran usaha kopi. tahun lalu Desember Sebenarnya genap setahun tuh. oh ya sekarang Desember setahun. Genap setahun. Bud, lu kan bekerja juga ya. Iya. Boleh ceritain nggak apa sih yang melatar belakang kalian menjalani usaha? Terus dari sekian banyak bidang usaha, kenapa tercetusnya akhirnya kopi? Ya tadi balik Balik lagi Iya. Karena gue sering nyeduh ya kan. Nyeduh. Terus orang bilang oh enak. Nah dari situ dan jadi dorongan ya kan. Sebenarnya ide usaha banyak ya kan. Tapi karena yang lebih yakin di situ. Sama ini kan juga yang tadi kerja Bud. Tuh ada kendala nggak? Lu Kalau- kerja juga nih ngantor istilah, Iya. sebut aja kan. Terus lu jalan usaha, tuh gimana Bud? Ceritanya Bud. Kalau ya gue kerja juga ya kan, terus ada usaha ini kopi juga ya sih. Memang kita harus pintar bagi waktu ya, karena untuk merintis ini terus terang gue ambil waktu itu hari libur Sabtu Minggu untuk memulainya. Untuk memulainya. Oke. Dapat juga ya. Ya bagi waktu. Tapi mungkin faktor passion juga ya. Nah itu harus lebih kuat juga. Lebih Kalau kita nggak ada, menyenangkan punya usaha sendiri kali ya. gue ngopi dulu ya. Wih, itu namanya apa Bud? Ini namanya espresso. Ice. Enggak espresso es. Espresso Jadi, ice maksudnya. Iya, ini ekstraknya menurut kopi. Ini base-nya kopi deh. Biasanya kalau Iya. ingin diapakan apa latte, Iya, itu cappuccino. bisa. Ya bisa dari sini. Silakan. Bud. Nah, kalau itu gula aren. Ini gula aren. Enak banget nih Bud. Ya, mantep. Kayak gitu. Teman-teman yang ada di ini daerah mana namanya? Ini Kodau, Jati Mekar. Kodau. Maksudnya sih Bekasi. Bekasi. Jadi Pondok Gede sanaan dikit. Pondok Gede Sanan dikit, tepatnya di Kodau Raya. Iya, di Jatiwarna. Jangan lupa lah. ke pos kopi ya. Punya Om Budi. Om Bud, biasanya saat apalagi udah berkeluarga ya, sempet nggak sih ada penolakan dari orang, bukan penolakan, apa sih bahasa halusnya ya, keraguan mungkin ya dari orang-orang terdekat termasuk keluarga ketika memutuskan untuk menjalani usaha? Ada nggak? Kalau penolakan sih nggak ada deh ya.
semua support ya kan. Semua support. Tapi untuk semuanya bisa mensupport gue itu gue harus benar-benar bisa meyakini. Ya, rekan ya. Itu permasalahan banyak orang tuh. Ya betul. Ya. Dan ya itu harus dijawab tentunya dengan pertama gue punya mental dan gue bisa jelasin ke mereka Kesungguhan. Iya, iklan dan lewat. Jadi kita harus bisa jelasin ke mereka bahwa konsepnya seperti apa, nanti seperti apa yang akan dijual. Nah itu benar-benar terkonsep dengan baik sehingga mereka bisa support full. Akhirnya masuk support. Iya. Pasti penolakan itu. Betul ada. Bukan penolakan. Keraguan ya. Keraguan ya. Ya teman-teman pelajaran juga buat gue juga, mungkin buat teman-teman juga ya. Nggak harus selalu apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan sekeliling yang mendukung, tapi proses pada akhirnya akan ke arah sana. Ya, betul. Om Budi, kedai kopi kan sangat menjamur ya beberapa tahun belakang. Oh banyak banget ya kopi. Gini, apalagi di masa pandemi ini, gua amati promo-promo bahkan di nama-nama besar itu gila-gilaan ya bisa dibilang ya. Bisa dibandang, bisa nggak sih kira-kira ya dibilang banding harga mungkin ya. Gue nggak tahu nih, mungkin Om Budi bisa menjelaskan. Nah, bagaimana menyikapi fenomena ini? Iya, bukan apa ya namanya, perang diskon ya, perang promo. Ya, gue liatnya sih begitu. Itu marak banget. Justru itu sebenarnya apa ya? Bukan tantangan juga ya. Jadi memang sudah sewajarnya ada. Sewajarnya memang di dunia usaha apapun pasti ada ya kan, namanya seperti itu. Dan itu akan membuat kita menjadi lebih kreatif. Ya kan? Kita melihat dong, ya kan? Banyak promo, banyak kalau udah gitu ya kan? yang paling memenangkan kemungkinan yang paling kreatif ya, bukan yang paling murah ya. Nah itu paling kreatif. Paling murah banyak paling murah. Tapi banyak. Bagaimana yang kreatif? Setuju. Seperti itu. Terkait tantangan yang buat. Tantang nih. Kalau usaha udah nggak bisa. Kayak mau main palang pintu tantang. Nggak bisa dipungkiri ya. Nggak bisa dihindari juga. Dalam menjalani usaha bidang apapun itu kan udah pasti ada tantangannya ya. Nggak mungkin usaha itu lancar terus. Betul. Pasti ada kesulitannya. Terkait akan hal ini kan banyak nih teman-teman, adik-adik kita misalnya, yang baru lulus apa masih kuliah mungkin, banyak yang menjalani usaha lalu 3-6 bulan sampai dengan 1 tahun seandainya nggak sesuai harapan hasilnya, mereka tuh berhenti sampai di situ atau banting setir ganti usaha lain. Menurut Om Budi ini apa sih yang mesti dilakukan misalnya teman-teman mengalami akan hal itu gitu? Bisa maksudnya tuh mengalami kesulitan di awal-awal usaha, padahal hal itu kan lumrah terjadi gitu, tapi banyak yang segera berhenti, segera banting setir ganti bidang lain. Gimana Om Budi? Sebenarnya yang sangat disayangkan ya, kalau usaha baru 6 bulan, 1 tahun ya kan, terus banding ke usaha lain, karena untuk memulai satu usaha pun itu tidak mudah ya kan? Apalagi kita dihadapkan dengan berbagai macam kendala awalnya ya kan? Kendala awalnya aja banyak ABCD ya kan, terus ada juga kompetitor, apalagi kedai kopi itu sangat banyak ya kan? Yang hati saya kan kalau mereka baru setahun itu langsung banding setir, apalagi tutup usaha. Harusnya yang disiapkan yang pertama lagi yang tadi pertama itu harus memang mental harus kuat. Kedua kita punya konsep ya. Ketiga kita punya jiwa marketing juga dan pemasaran. Iya. Mental, konsep, jiwa marketing. Iya. Nah di saat mungkin ya seperti sekarang ini pandemi. Nah ya disitulah kita bisa memutar otak deh. Kreativitas kita harus bermain. Nah, seperti apa? Mungkin bisa diinovasi seperti apa gitu deh. Ya mungkin memang ada baiknya juga dimulai sejak dini ya. Gak usah muluk-muluk pengen sukses besar. Katakan biasa atau bahkan gagal aja pasti. Muluk-muluk sih boleh punya mimpi ya. Oh iya. Cita-cita kan gratis ya. Iya. Katakan merugi itu pasti nggak akan rugi 100% karena di situ ada pembelajaran yang mahal. Betul. Itu. Ya.
itu yang bisa diambil tuh. Dari pembelajaran gitu kita bisa evaluasi dan kita bisa review kembali deh. Akhirnya di kebangkitan yang kesekian, Nah dia makin jadi ya. baru makin jadi, ya kan? Karena dari awal udah sering ditulis Boleh. terus, tinggal kapalan. Gini, bagi yang ingin baru ingin memulai itu biasanya banyak kekhawatiran takut ini Pasti, itu iya. manusiawi terjadi ya. Apalagi yang belum ada pengalaman. Menurut lo nih, jika ada yang mengalami hal seperti ini, apa yang mesti dilakukan orang tersebut untuk dapat memiliki kemantapan menjalani usaha? Sebenarnya yang mantap itu ya yang pertama tadi mental. Jadi kalau Kalau memang mental dari awal tuh modal yang lain seperti modal apa Uang. ya pos Uang bisa dari tabungan, ya, kan? bisa ya kan. Kalau mentalnya memang benar-benar bukan mental yang ingin buat usaha itu susah deh. dan mental itu bisa bisa dilatih dengan banyak percobaan. Tentunya itu deh benar, banyak percobaan. Terus apalagi yang banyak usaha yang tadi lu bilang kan aku buat sendiri itu sebenarnya kenapa nggak bertahan dulu gitu ya. Karena padahal setahun Kalau